Teman-teman, kita semua. Ini kelihatannya masih semangat semua, jadi kita tidak perlu lah semangat, tepuk semangat, jadi nggak usah. Jadi kalau untuk saya yang cowok, untuk SBG-nya itu saya selalu pakai yang benar-benar yang saya suka itu. Teman-teman boleh itu juga ya. Satu jadikan diri, bukan menjadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi satu, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi satu, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi satu, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi satu, jadilah berdoa. Oke, seperti biasa ya, kalau di lembaga itu kan kita perlu doa dulu pastinya. Jadi waktu kecil dulu saya sempat teringat doa yang pernah saya benar-benar hafal waktu ngaji. Bunyinya lumayan panjang, tapi kita bersolawat aja bagi yang ingat. Bunyinya Rabbi ghafirli wali walidayya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lawi Wiraguna dari Riau semester 4. Mohon maaf ya, izin klarifikasi dulu. Ini momen pertama kalinya saya mendongeng, jadi kayaknya amburadul. Kemarin gua kan kemarin kan sempat ada sedikit problem, jadi kita masih bingung mau nentuin siapa yang menjadi perwakilan dari kelas kita. Akhirnya telatnya itu 2 hari sebelum acara ini. Curhat dulu. Pelaksanaannya kurang lancar. Dan untuk setelah saya ulik-ulik mencari tutorial searching di YouTube, kalau yang dari saya paham ini cerita saya ini kayaknya kurang cocok untuk bagi pemula, karena kalau dari tutorial yang aku simak, kita untuk yang pemula pakai 2 tokoh aja, tapi ini tokohnya 7. ada badak, ada kancing, ada banteng, gitu, ada ular. Jadi lanjutkan. Aku kasih contoh kayak babi gitu. Babi segitu. Ceritanya gitu. Oke, untuk judulnya ini mungkin sudah familiar ya, dari buku cerita anak atau dari kita juga sudah nonton dari platform TV atau YouTube. Jadi temanya ini binatang. Si badak kalah sama si kancil. Udah jelas udah. Jadi kalau dalam cerita ini kalah oleh si cerdik gitu. Oke, aku langsung mulai saja tuh.
Bu mau baca buka teks, jadi aku di Lanjutkan. sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering. Airnya jernih dan mengalir ke sebuah telaga. Semua binatang yang menjadi warga hutan di sana, mereka minum di tempat yang sama. Semua binatang sudah memiliki jadwal untuk mereka minum. Hingga pada suatu hari datanglah musim kemarau. Semua hewan merasa sangat kehausan, tetapi tidak ada satupun hewan yang berani minum di luar jadwalnya. Semua binatang taat pada aturan. Lanjut pada suatu pagi yang cerah, banyak binatang menuju ke sumber telaga. Sesampainya mereka di pinggir telaga, terlihat tidak ada yang mau turun karena airnya sudah kotor, sudah digunakan oleh seekor badak yang sedang berendam atau berkubang. Binatang-binatang itu terlihat di mengiringi telaga. Mereka memperhatikan tingkah laku sang badak yang nampaknya itu terlihat senang sekali dan terlihat tidak ada yang berani menegurnya. Di sisi lain sang badak merasa bangga kalau dia itu menjadi pusat perhatian atau tontonan. Wah, kok banyak orang nonton nih, asik dong. Mentang-mentang gue besar kan ditonton. Wah, lihatin aja gue mandi gitu, kalian mau pelanggan gitu. Jadi si badak ini teman-teman dia tidak peduli dengan binatang yang lain yang sedang menahan rasa haus juga. Pada hari berikutnya terlihat si badak ini masih saja di telaga. Namun hewan-hewan pun sudah merasa kesal dengan tingkah laku sang badak yang ingin terus berkuasa. Akhirnya dari sekian banyak hewan-hewan ini, mereka bermusyawarah untuk mencari jalan keluar agar supaya badak ini keluar dari telaga. Teman-teman, bagaimana di luar keluarnya? Tanya harimau. Bobby Butet, kamu punya teman dua, coba gunakan, kata kerbau. Bukan aku tidak mau, tetapi taringku tidak kuat karena kulit sang badak itu belum keras, yang malah nanti taringku yang akan patah. Aku punya tanduk, tetapi gemang kerbau. Kalau emang nggak bisa, ngomong aja dari tadi, kata monyet. Monyet, emang kau bisa nyet? Tuh ngomong doang. Jadi datangnya seekor burung. Teman-teman, sepertinya kita punya seorang yang jenius nih, ya kakak yang suka nyerbakan. Kayaknya dia pinter deh. Ulah Sangka, bagaimana? Apakah kamu punya ide untuk memunculkan badak? Aku mohon maaf banget. Aku kan mungkin bisa membelinya, tetapi aku tidak kuat. Badan sang badak masih terlalu besar. Akhirnya mereka semua terdiam sebab tidak ada yang bisa mengalahkan si badak. Teman-teman, aku punya ide, tanya harimau. Bagaimana tuh? Bagaimana kalau kita minta ide ke teman kita yang di sana, itu kancil. Walaupun dia badannya kecil, tapi dia otaknya pintar loh. Setuju. Itu jawab semua hewan-hewan yang ada di sana. Hingga pada akhirnya harimau menemui sang kancil. Lalu harimau pun menjawab, Kancil, bolehkah aku minta tolong kepadamu? Loh, kalian ini gak tahu malu. Aku ini kecil, tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan yang siap-siap. Oh, jangan bohong kamu kancil, kamu pasti bisa kok. Kamu kan pintar. Ayolah,
ayolah please bantu kami segera ingin minum. Dan akhirnya Kancil sedikit sedikit mengiyakan permintaan mereka. Akhirnya Kancil pun memikirkan 2-3 menit lagi, Kancil pun keliling. Gimana sih, badannya gede, terus ada yang punya tanduk, ada yang bisa terbang, ada yang bisa membeli, tapi kenapa ini teman-teman saya? Jadi pada akhirnya Kancil pun langsung memberikan diri ke tempat si badak. Wahai badak, oh tuanku, aku punya satu permintaan. Kenapa itu Kancil? Sebenarnya aku lihat tuanku ini kayaknya aku kesedihan yang melihat dia berenang terus di kolam. Tampaknya aku kayak ada yang mencurigakan tuanku. Apa tuh Kancil? Kayaknya walaupun badan tuan gede, punya tulang, tetapi airnya kenapa ya sedikit sekali yang mengalir? Jawab si Kancil. Ah, bohong kamu Kancil. Coba kamu perhatikan di balik pohon. Kancil pun berjalan sambil mencari ide untuk mengalahkan si badak. Badak pun mengikuti. Akhirnya di belakang pohon Kancil menemukan ide. Tuanku, bolehkah aku minta tolong kepadamu untuk mengawasi? Ternyata ada yang menghambat air tersebut. Walaupun makhluk itu terlihat goib. Bolehlah Kancil, aku akan berdiam di sini hampir 1 atau 2 jaman aja ya. Jadi pada hari berikutnya, saking lamanya badak menunggu, hewan-hewan yang lain pun dapat minum dengan tenang secara bergiliran. Dan pada waktu yang sudah ditetapkan juga, akhirnya badak kembali ke telaga. Mungkin itu saja. Jadi pesan moral yang kita ambil dari dongeng ini, kita tidak boleh egois, terlalu emosional, terlalu merasa paling percaya diri di sebuah lingkungan itu atau maupun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.